baca ratib dan manakib, lanjut dengan tiba marhabanan. Mudah-mudahan semuanya diterima dan sebagai persangon kita, sebagai bekal kita, sebagai oleh-oleh kita yang dapat membawa kebahagiaan dari dunia sampai menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Memang di dunia ini kita harus perbanyak amal, memperbanyak mencari persangon, perbanyak ibadah. Karena kita sering saya sampaikan, hidup ini nggak lama. Apa yang hendak kita bawa, apa yang hendak kita bawa oleh-oleh demi keselamatan kita, ketenangan dan kesenangan kita nanti di sana. Kalau sudah pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persangon kita, sangon kita, bekal kita, ongkos kita hanyalah amal. Seperti kita dalam pengajian seperti ini adalah tumpukan amal. Baca solawat 1 Allah berikan pahala 10. Salawat 10 Allah berikan pahala 100. Salawat 100 Allah berikan pahala 1000. Man shalla alaiya alfan lam tamussahun nar. Salawat 1000 tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Itu persangon. Perbanyak ibadah, dan ibadah kita ini ada dua, ingat. Ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah sosial dan ibadah ritual ini jangan sampai pincang satu dengan yang lain. 11, 12. Orang ibadah ritualnya bagus, ke pengajiannya rajin, berjemaahnya rajin, sholat 5 waktunya tidak pernah lambat. Haji setiap tahun, bahkan kalau umroh kadang ada yang sampai 5 kali, 6 kali dalam satu tahun. Tetapi pelitnya 20 setan. Jangan harap, kata Nabi, jangan mimpi bakal selamat, bakal menjadi orang ahli surga. Walau abidan, walaupun ahli ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya hanya satu. Ibadahnya ada dua, ibadah ritual dan ibadah sosial. Apa ibadah ritual? Sholat 5 waktu. Seperti kita dalam pengajian, baca yasin, baca Quran, baca sholawat, baca ratib, baca manakib, zikir kepada Allah, itu ibadah ritual kita. Jumatan kayak tadi ibadah ritual. Ngaji ibadah ritual. Datang ke pengajian ibadah ritual. Dan ibadah sosial artinya apa? Kita ini hidup tidak boleh pelit, kikir, medit alias. Nggak boleh. Kenapa? Kalau hidup ini pelit, berarti ibadahnya pincang. Kalau kaki ada berapa? Ada 2. Tangan kita ada 2. Manusia ini berapa warnanya? 2, laki dan perempuan. Kalau ada bumi adalah langit, ada siang, ada malam. Itu. Jadi berpasang-pasangan. Ibadah ritual dan ibadah sosial jangan sampai pincang satu dengan yang lain. Kalau ingin selamat dunia sampai menjadi ahli surga. Masya Allah. Artinya kita ibadahnya rajin, ke pengajian rajin,
Nah, umrah sudah berkali-kali, haji sudah berkali-kali, ahli zikir, ahli berjamaah, tapi ibadah sosialnya juga harus menunjang, harus bersamaan, seiring sejalan. Artinya kita hidup harus dermawan, dermawan, ahli bersedekah, ahli menolong orang. Kalau orang sangat butuh ditolong, ahli membangun, menyokong, membantu, menyumbang atas apabila ada fasilitas-fasilitas ibadah yang sedang dibangun. Itu artinya apa? Harta ini bukan untuk diri sendiri. Harta ini yang didirikan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa ya? Yang telah aku berikan rezeki kepada kalian. Tujuannya satu, kata Allah, yunfikun, dijadikan keran. Keran itu dibuka untuk siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, buat kepentingan orang lain. Nah, buat bersedekah, buat menyantuni anak yatim, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang sedang kena musibah, membantu orang, berbagai macam bantuan. Banyak orang yang butuh bantuan. Masya Allah. Itulah tujuannya Allah menitipkan rizki. Makanya kalau orang yang namanya rizki, kalau dikeluarkan ini nggak bakalan hilang, nggak bakalan lenyap, nggak bakalan tertipu, nggak bakalan kena ditodong, nggak bakalan kena dirampok, tidak bakalan hilang kalau selalu dikeluarkan buat infak, buat bersedekah, apalagi sekatnya tidak pernah lowong, tidak pernah bolong, selalu disekatin. Makanya kata Nabi, ma tarifa malun fi barrin wala bahrin illa bihaji zakat. Harta tidak akan pernah kurang, duit tidak akan pernah hilang, duit tidak akan pernah dicolong, tidak pernah dibandingin sama orang, dan tidak pernah dikorupsi, tidak akan pernah dirampok orang, baik duit itu ditaruh di laut maupun di darat, kecuali Allah, kecuali sekatnya tidak dibayar, nggak bayar zakat. Makanya kalau punya harta itu harus disekatin, Pak. Itu harus disekatin. Sedekah beda. Kayak begini, ngasih makan, ngasih minuman, ngasih cemilan, umpama. Ini namanya sedekah. Kalau di masjid ada amal itu, ini namanya infak. Nah, itu namanya amal sedekah. Jadi buat orang pembangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun jalan, fasilitas demi kepentingan orang lain. Nah, selagi bangunan itu masih dipakai buat ibadah, walaupun sudah meninggal, pahalanya tetap ditransfer, tetap disampaikan oleh para malaikat. Masya Allah. Makanya belum pernah ada cerita kalau orang ahli bersedekah, ahli menyimpang jatuh miskin. Ada nggak kira-kira? Kalau orang ahli bersedekah jatuh miskin, ada nggak, Pak? Nggak ada. Coba, pernah nggak dengar cerita? Oh, itu sekarang bangkrut. Kenapa? Karena bersedekah kebanyakan. Dulu dia punya rumah, mobilnya banyak, mobilnya bagus, perusahaannya lancar, duitnya banyak. Nah, bininya banyak katanya. Lancar, semuanya lancar, urusannya lancar. Gitu. Sekarang bangkrut, boro-boro rumah, ngontrak saja sering nunggak, sering nggak bayar. Mobil, boro-boro mobil, motor saja sekarang kredit katanya. Bangkrut sekarang. Kenapa dia? Kok bisa bangkrut?
karena suka membangun masjid, suka menyumbang fasilitas keagamaan. Tidak ada. Kalau orang yang selalu bersedekah, pasti rezekinya akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, mana kosomalun minas sadaqat bal yasdad 3 kali Nabi. Jadi harta itu tidak akan pernah berkurang, duitnya tidak akan pernah habis, tidak akan habis kalau buat bersedekah. Bal yasdad bahkan semakin bertambah terus bertambah. Masya Allah, semakin barokah. Makanya konon dulu ada orang kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini hidup di zamannya Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, konon masyarakat Madinah, Muslim Madinah itu hampir tidak ada orang yang tak pernah dijamin kehidupannya oleh Abdurrahman bin Auf. Sangat dermawan. Nah, namun Abdurrahman bin Auf dalam kekayaan bukan senang dia, selalu sedih. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang termasuk yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang yang dijamin masuk surga, di antaranya yaitu Abdurrahman bin Auf. Setelah Arba'atul Khulafa'ir Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. 10 orang. Satu di antara 10 yaitu Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga oleh Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hidupnya dermawan, sehingga gak ada orang, hampir tidak ada orang di negeri Madinah itu yang tidak ada yang luput dari jaminan keuangan daripada Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, saking dermawannya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini selalu nangis, selalu sedih. Kenapa? Takut hartanya itu menghambat dia masuk surga. Takut sampai tidak bareng dengan Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut prosesnya lama, prosesnya harta. Makanya prosesnya harta itu nanti bakal lama. Gitu, makan setengah hari dunia. Kalau hari akhirat berapa? 500 tahun. Makanya orang miskin udah masuk surga, udah lentang-lentang, udah tidur-tiduran, udah kawin, udah segala macam masuk surga. Nah, yang miskin, yang kaya-kaya masih diproses hartanya berbagai macam proses, masih menghabiskan waktu berapa? 500 tahun, ya Allah. Makanya itu Abdurrahman selalu sedih. Makanya di kala itu Abdurrahman tuh pingin miskin, pingin miskin. Nah, pada waktu saat Abdurrahman bin Auf pingin miskin, berdoa jadi miskin. Nah, di Madinah itu seluruh panen kormanya busuk, kormanya rusak. Andai kata dijual korma itu nggak bakalan laku. Nah, bilang ke Abdurrahman anak buahnya Bapak Abdurrahman, itu korma-kormanya masyarakat sekarang pada hancur, pada rusak, pada busuk. Gimana tuh bisa laku nggak kata? Kalau di pasar nggak bakalan laku. Jual ke Abdurrahman, malah dijual ke Abdurrahman, dibeli secara sempurna. Nah, dibeli secara sempurna. Andai kata 1 kilo 50.000, dibeli 50.000. Gitu. Walaupun tahu Abdurrahman itu bahwa kormanya itu nggak bakalan laku, busuk. Nah, cuman senang Abdurrahman. Nah, kenapa? Karena merasa Abdurrahman itu bakal jatuh miskin.
biar saya miskin, kata Abdurrahman. Ini nah ditunggu sehari 2 hari cari tempat untuk membuang kurma itu. Nah, ketiga harinya datang utusan dari negeri Yaman bahwa di Madinah ada kurma busuk-busuk dibutuhkan oleh negeri Yaman buat pengobatan berbagai macam penyakit, katanya. Nah, kalau ada kurma busuk sekarang akan dibeli berapapun jumlahnya, dibeli 4 kali lipat. Saya kata 50.000, 4 kali lipat berapa? Dibeli 200. Di mana semakin berlipat kekayaan Abdurrahman bin Auf. Nggak jadi miskin, aja jadi sedih Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, saking pinginnya miskin. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin, malah semakin kaya. Tapi kekayaannya hanya buat untuk perjuangan Islam. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-Fatihah.